Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Rasulullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan saya dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe supaya tidak ketinggalan video-video pembelajaran yang lain. Namun sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang belajar, yaitu bab 1, ayo belajar. Apa itu belajar? Belajar dalam Islam adalah hukumnya wajib, dan itu sangat penting. Jadi tugas kita sebagai pelajar itu adalah belajar. Dalam hal ini ada sebuah semangat belajar yang dicontohkan oleh Nabi Idris alaihissalam. Yaitu Nabi Idris alaihissalam adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia seorang nabi yang sangat pandai. Sejak kecil, Nabi Idris alaihissalam adalah seorang yang sangat tekun dan rajin belajar. Nabi Idris alaihissalam belajar membaca dan menulis tanpa mengenal waktu dan tempat. Itulah seorang Nabi Idris. Sejak kecil Nabi Idris alaihissalam telah belajar agama dan pandai membaca, sebagaimana yang disampaikan dalam firman Allah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Idrisa innahu kana siddiqan nabiyya. Dan bacakanlah wahai Muhammad di dalam kitab Al-Qur'an ini perihal Nabi Idris alaihissalam. Sesungguhnya adalah ia amat benar tutur katanya dan imannya, serta ia seorang nabi. Surah Maryam ayat 56. Nabi Idris alaihissalam sebagai Rasul Allah dianugerahi kepandaian dan kemahiran dalam berbagai ilmu. Ia juga dianugerahi kemampuan untuk membuat berbagai peralatan yang mempermudah pekerjaan manusia. Nabi Idris alaihissalam dikisahkan sebagai nabi pertama yang mengenal tulisan. Jadi Nabi Idris itu anak-anak dikenal sebagai nabi pertama yang mengenal tulisan. Kemudian selain itu juga ia menguasai berbagai bahasa. Wah, ini kan luar biasa sekali. Menguasai berbagai bahasa, berarti bahasa Arab, bahasa Yunani, bahasa Inggris, dan berbagai bahasa itu dikuasai oleh Nabi Idris alaihissalam. Dari mana itu dapatnya? Yaitu diberi kemampuan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selain itu ia juga menguasai berbagai ilmu pengetahuan, ilmu alam dan astronomi. Selain rajin belajar, Nabi Idris alaihissalam juga rajin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Idris alaihissalam selalu berdakwah. Ia menyebarkan agama tauhid, menyebarkan ajaran tauhid. Ia mengajarkan cara beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Idris alaihissalam memberikan nasihat kepada umat manusia agar selamat di dunia dan di akhirat. Apa saja nasihat yang disampaikan oleh Nabi Idris kepada umat manusia? Di antaranya 1. Orang sabar yang disertai iman akan meraih kemenangan. Nah, sabar dalam hal apa? Apa saja? Dalam sabar menghadapi orang tua, sabar ketika membantu orang tua, sabar ketika belajar, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, orang bahagia selalu waspada dan mengharap pertolongan Allah dengan beramal soleh. Kemudian yang ketiga, mengikhlaskan niat ketika beribadah. Nah, termasuk ketika belajar, maka niat-niatnya benar-benar ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat ya, nasihat Nabi Idris yang keempat, larangan bersumpah palsu. Nah, ini tidak boleh ya, bersumpah palsu. Kemudian yang kelima, selalu taat kepada pemimpin. Kalau di sekolah anak-anak taat kepada siapa? Kalau di sekolah itu taat kepada guru, termasuk dalam nasihat Nabi Idris yang kelima ini.
Kemudian yang keenam, berzikir kepada Allah. Yang ketujuh, larangan untuk iri hati. Kemudian yang kedelapan, hidup sederhana. Kemudian yang kesembilan, hidup bersedekah untuk mensyukuri nikmat. Nah, kemudian ada hal-hal penting harus kita perhatikan di dalam belajar. Apa itu adab di dalam belajar? Karena di dalam kita belajar ada adabnya juga. Ada tata krama. Jadi adab itu adalah tata krama. Apa tujuannya? Agar kita bisa diberikan kemudahan di dalam belajar. Apa saja itu adabnya? Yang pertama, berdoa sebelum belajar. Bagaimana doanya Pak Guru? Nah, perhatikan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Itu doa yang agak panjang. Kemudian ada juga doa sebelum belajar yang pendek, sebagaimana yang ada di dalam bukunya kalian. Nah, perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Itu adab berdoa sebelum belajar, doa yang pendek. Nah, kemudian adab yang kedua di dalam belajar. Belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi di dalam belajar itu tidak boleh main-main sambil bergurau, sambil oret-oretan, sambil tolah-toleh. Itu tidak boleh. Karena apa? Adab di dalam belajar itu kita harus bersungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya apa yang kita pelajari, apa yang kita lihat, yang kita dengar, dari penjelasan Bapak dan Ibu guru itu cepat kita pahami. Ataupun ketika sedang belajar di rumah bersama orang tua, kakak dan saudara, agar anak-anak cepat memahaminya. Kemudian yang ketiga, duduk tenang ketika belajar. Duduk dengan tenang, tidak boleh rame-rame, tidak boleh tolah-toleh, tidak boleh sambil berbicara sendiri. Nah, itu tidak boleh ya. Kemudian yang keempat, membaca buku di tempat yang terang. Nah, ini tujuannya apa? Agar kita bisa membaca tulisan dengan jelas. Kemudian yang kedua, agar bisa membantu fokus penglihatan kita. Maka kita membaca buku di tempat yang terang. Kemudian yang kelima, mengulangi pelajaran dari sekolah. Nah, ketika sudah belajar di sekolah ya, belajar bersama Bapak Guru, sama Ibu Guru, baik belajar kelompok bersama teman-teman, maka ketika sudah sampai di rumah, diulang lagi pelajarannya itu. Supaya apa? Supaya tidak hilang apa yang sudah kita pahami di sekolah, supaya tidak hilang. Kalau misalnya setelah sampai rumah ada yang kita lupa, bisa tanyakan lagi kepada Bapak Ibu guru pada keesokan harinya, atau bisa telepon, bisa WA kepada Bapak Ibu guru, atau bisa tanya kepada kakak-kakak kalian atau ibu kalian. Insya Allah bisa membantu kalian di dalam belajar. Kemudian ada belajar yang keenam, yaitu mengerjakan latihan soal. Nah, di dalam buku LKS itu ada soal-soal ujian, ada soal-soal ulangan, soal-soal latihan yang bisa kalian kerjakan. Nah, coba itu dikerjakan setelah belajar, setelah memahami pelajarannya, coba itu dikerjakan. Kemudian ada belajar yang ketujuh, ini terakhir ya. Apa itu? Yaitu berdoa sesudah belajar. Bagaimana doanya? Yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi kita bersyukur kepada Allah sudah diberi kesempatan belajar. Dengan demikian, maka insya Allah apa yang kita pelajari akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Kemudian pada pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang rajin pangkal pandai. Apa itu rajin pangkal pandai Pak Guru? Coba simak penjelasannya. Rajin artinya tekun.
dan bersungguh-sungguh melakukan sesuatu. Jadi bersungguh-sungguh melakukan sesuatu, bersungguh-sungguh di dalam belajar, bersungguh-sungguh di dalam mengerjakan PR, bersungguh-sungguh dalam mengerjakan praktek-praktek yang diberikan Bapak dan Ibu guru. Itu namanya tekun. Nah, jadi tekun itu adalah bersungguh-sungguh. Kemudian anak yang rajin tidak ada rasa malas. Tentu saja ya, anak yang rajin itu tidak punya rasa malas karena sudah memiliki semangat yang luar biasa, semangat untuk belajar. Anak yang soleh dan pandai harus rajin beribadah dan belajar. Rajin dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Rajin belajar yaitu dengan giat dan tekun belajar, itu namanya. Jadi rajin belajar itu adalah dengan giat dan tekun belajar. Rajin belajar dilakukan dengan rajin membaca dan rajin menulis. Nah, itu adalah pelaksanaannya. Apa itu rajin belajar? Itu rajin membaca dan rajin menulis. Rajin membaca yaitu materi-materi pembelajarannya. Rajin menulis yaitu mencatat poin-poin penting dan mengerjakan tugas-tugas dari gurunya. Itu rajin menulis. Kemudian coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Surah Al-Alaq adalah surah pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 berisi perintah membaca, yaitu Iqra. Nah, di sana ada pada ayat 1 ada yang ada bacaan Iqra, artinya bacalah. Nah, jadi belajar itu identik dengan kegiatan membaca. Karena di Al-Quran saja sudah dijelaskan dengan kalimat Iqra, membaca. Seperti itu anak-anak ya. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa anak yang rajin belajar akan pandai. Sebaliknya, kalau malas pasti bodoh. Nah, oleh karena itu rajin-rajinlah belajar apabila ingin menjadi anak yang pandai. Alhamdulillah, itulah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini anak-anak ya. Apabila ada yang belum dipahami, silahkan ditanyakan kepada Bapak Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.